kali ini saya akan menjelaskan tentang KD.2, yaitu norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. 1. Norma kearsipan. Apa sih norma kearsipan itu? Norma kearsipan adalah pedoman yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kearsipan. Norma kearsipan di Indonesia diatur dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. A. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Kearsipan. Pasal 1 ayat 2, yaitu arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan bab 1 pasal 1 itu naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan dalam bentuk tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. C. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1974. D. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1979. E. Keputusan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 1990. Dan yang terakhir, F. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1973. Yang kedua, standar kearsipan. Standar kearsipan adalah suatu proses yang mengatur tentang pengelolaan kearsipan yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, prosedur kearsipan. Prosedur kearsipan adalah suatu langkah kegiatan yang harus dilakukan dengan baik. Penanganan arsip mulai dari awal sampai akhir secara berkesinambungan dilakukan dengan harapan untuk menjamin kecepatan dan ketepatan penyimpanan, sehingga akan memudahkan penemuan kembali. Yang keempat, kaidah kearsipan. Kaidah kearsipan adalah ketentuan yang mengatur segala bentuk pelaksanaan kearsipan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola kearsipan secara prosedural dan sistematik. Selain norma, standar, dan prosedur, juga kaidah kearsipan yang diperlukan dalam penyusunan kearsipan adalah asas-asas kearsipan. Asas kearsipan adalah pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pengurusan surat yang disesuaikan dengan kedudukan unit kerja dalam suatu kantor atau organisasi. Asas kearsipan yang bisa dipakai yaitu A. Asas sentralisasi. Asas ini digunakan untuk mengurus surat atau arsip dilakukan oleh satu bagian kantor atau unit tersendiri yang dikenal dengan unit arsip dan ekspedisi. Perlu kita ketahui, asas ini mempunyai beberapa keuntungan atau kekurangan. Keuntungannya diantara itu: 1. Pengawasan yang efektif dapat ditingkatkan. Kedua, adanya keseragaman prosedur dan perlengkapan arsip. Ketiga, penghematan biaya dan penggunaan perabot serta alat-alat kantor dapat lebih hemat. Keempat, penggunaan tenaga kerja lebih fleksibel.
kelima, mudah mengatur dan meratakan beban kerja kegiatan kantor. Keenam, menjamin bahwa surat atau warkat yang masuk atau keluar dengan perihal yang sama disimpan menjadi satu. Kalau yang tadi kelebihan, sekarang kekurangan dari asas sentralisasi ada 3. Yang satu, makin besar bagian kearsipan, makin mudah hilangnya surat atau warkat. Kedua, kebutuhan khas masing-masing unit belum dapat dipenuhi oleh unit yang merupakan pusat perkantoran. Ketiga, pegawai arsip tidak memiliki pengetahuan bagian lain secara menyeluruh. B. Asas desentralisasi, yaitu segala kegiatan dilakukan oleh setiap unit dalam suatu organisasi sehingga masing-masing unit dapat mengurus sendiri pekerjaan yang dibutuhkan oleh lingkungannya. Kelebihan asas ini yaitu 1. Pekerjaan akan lebih lancar. Kedua, memudahkan dalam penanganan. Dan ada juga kekurangan dari asas desentralisasi ada 3. Yang pertama, memboroskan biaya kantor. Yang kedua, banyak membutuhkan peralatan dan tenaga kerja. Yang ketiga, sulit mengadakan pengawasan. C. Asas gabungan. Asas gabungan merupakan kombinasi antara asas sentralisasi dan desentralisasi. Asas ini digunakan pada organisasi kantor yang telah berkembang. Selain 3 asas tersebut, penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan dengan berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut. A. Kepastian hukum. Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara. Hal ini memenuhi penerapan asas supremasi hukum yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum yang berlaku. B. Keautentikan dan keterpercayaan. Penyelenggaraan kearsipan harus berpegang pada asas menjaga keaslian dan keterpercayaan arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas. C. Keutuhan adalah penyelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip dari upaya pengurangan, penambahan, dan pengubahan informasi maupun fisiknya yang dapat mengganggu keautentikan dan keterpercayaan arsip. D. Asal-usul. Asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip, tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptanya. E. Aturan asli. Asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip. F. Keamanan dan keselamatan. Asas keamanan adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan jaminan keamanan arsip dari kemungkinan kebocoran dan penyalahgunaan informasi oleh pengguna yang tidak berhak. Sedangkan asas keselamatan adalah bahwa penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin terselamatkannya arsip dari ancaman bahaya baik yang disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia. G. Keprofesionalan. Penyelenggaraan kearsipan harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan. H. Keresponsifan. Asas keresponsifan adalah penyelenggara
kearsipan harus tanggap atas permasalahan kearsipan maupun masalah lain yang berkaitan dengan kearsipan, khususnya bila terjadi suatu sebab kehancuran, kerusakan, atau kehilangan arsip. I. Keantisipatifan. Penyelenggaraan kearsipan harus didasari pada antisipasi atau kesadaran terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan perkembangan pentingnya arsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan berbagai perubahan dalam penyelenggaraan kearsipan antara lain perkembangan teknologi informasi, budaya, dan ketatanegaraan. C. Kepartisipatifan. Penyelenggaraan kearsipan harus memberikan ruang untuk peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang kearsipan. K. Akuntabilitas. Akuntabilitas itu penyelenggaraan kearsipan harus memperhatikan arsip sebagai bahan akuntabilitas dan harus bisa merefleksikan kegiatan dan peristiwa yang direkam. L. Kemanfaatan. Penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. M. Aksesibilitas. Penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan arsip. Yang terakhir, N. Kepentingan umum. Kepentingan umum itu menyelenggarakan kearsipan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum dan tanpa diskriminasi.